Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardani. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jabatan saya saat ini adalah sebagai analis sumber daya manusia aparatur. Sudah tahun ke-17 saya mengabdi sebagai aparatur di Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan pada rekan-rekan yang sudah hadir dan memenuhi undangan kami di tempat rapat kepegawaian umum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa hadir di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama dari teman-teman di Subag Keuangan, dan juga ada perwakilan dari tim aset Dinas Kesehatan, dan juga ada Ibu Yanti selaku administrator kesehatan ahli muda, dan juga Bu Karyati serta Bu Nia sama sebagai administrator kesehatan ahli pertama. Pertama-tama izinkan saya untuk sedikit memaparkan mengenai kaitan kinerja dengan sistem disiplin PNS. Jadi Bapak Ibu yang seperti kita ketahui bahwa pegawai negeri sipil itu mempunyai kewajiban, salah satunya adalah mengenai disiplin. Karena kita ketahui bahwa disiplin ini sangat erat kaitannya dengan hasil kinerja. Jadi entah apapun jabatan Anda, memahami hubungan ini akan merubah cara Anda bekerja. Jadi tidak melihat jabatan ya. Jabatan ini mau pengadministrasi umum, mau pengelola, ataupun sekalipun yang pejabat pimpinan tinggi, ketika memahami hubungan antara disiplin itu akan merubah cara kerja kita. Lalu yang selanjutnya, sebagai pengingat, ada pentingnya kita meng-highlight apa itu disiplin. Nah, jadi disiplin itu bukan hanya tentang mematuhi aturan ya Bapak Ibu, tetapi juga tentang bagaimana kita mempunyai konsistensi dan mempunyai komitmen, lalu mentalitas, dan tentu saja tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki ini semua, akan mudah untuk menjalankan disiplin. Dan bayangkan ketika semua rekan kerja kita dapat tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga memenuhi tenggat waktu, lalu bertanggung jawab, lalu bagaimana rekan kerja kita bisa menyelesaikan tugas ya, dan mempunyai integritas serta loyalitas, maka akan terdengar sangat ideal. Jadi semua itu akan mencapai kesesuaian ya, dan keteraturan, dan lalu akan menciptakan kondisi kerja yang ideal. Nah, jadi itulah kekuatan disiplin yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Lalu ketika pegawai disiplin, maka akan tercipta kondisi kerja yang ideal dan dapat diandalkan. Nah, kepercayaan itu merupakan tulang punggung dari setiap tim yang mempunyai kinerja yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pegawai itu disiplin, maka tentu saja akan terjadi kepercayaan di antara kita semua. Timbul kepercayaan. Lalu ketika saling percaya, maka sebuah tim itu akan menjadi solid gitu ya.
Nah, tentu saja ketika itu semuanya terjadi, maka akan menghasilkan organisasi yang mempunyai kinerja yang tinggi, seperti itu. Nah, disiplin juga akan memicu reaksi berantai yang positif sebetulnya. Jadi ketika seseorang itu berperilaku disiplin, tentu saja ini akan menimbulkan reaksi berantai yang positif dan mungkin akan menjadi role model untuk rekan-rekannya semua gitu ya. Lalu pegawai yang disiplin yang lainnya, ketika pegawai itu disiplin, maka dia akan merencanakan hari dengan sangat efektif. Lalu dia juga akan memprioritaskan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan yang lebih penting itu yang bersangkutan akan menghindari gangguan-gangguan dalam melaksanakan pekerjaan gitu, dan akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik. Dan mungkin untuk kata-kata hari ini, jadi disiplin itu bukanlah tentang kekakuan ya Bapak Ibu, tetapi disiplin adalah menciptakan kerangka kerja untuk sukses. Dan disiplin adalah tentang menemukan keseimbangan untuk ritme kerja yang konsisten. Gitu. Nah, untuk selanjutnya akan sedikit kita ulas mengenai peraturannya, mengenai disiplin ya, di peraturan pemerintah nomor 94. Rekan-rekan mungkin sebetulnya sudah mengetahui mengenai peraturan disiplin, tetapi belum baca ya. Jadi memang peraturan ini sudah diupdate ya Bapak Ibu. Terakhir peraturan tentang disiplin itu memang cukup lama karena itu di tahun 2010. Dan ini setelah 11 tahun akhirnya keluar dari peraturan pemerintah yang baru, yaitu di PP 94 tahun 2021. Jadi dasar hukumnya yang tadi saya sebutkan bahwa ini mengacu juga ke peraturan pemerintah tahun 20 tahun 2023. Lalu nah ini yang terbaru juga yang tadi 94, dan dituangkan dalam peraturan BKN berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai PP 94 ini. Nah, untuk kewajiban menurut Undang-Undang ASN, Undang-Undang PNS nomor 20 tahun 2023. Jadi setiap pegawai itu mempunyai kewajiban Bapak Ibu ya. Di pasal 24 disebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan ya, tanpa terkecuali. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena perundang-undangan itu memang satu hal yang sudah menjadi hal yang umum untuk di negara kita sendiri. Nah, ini maka setiap PNS diwajibkan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu yang lainnya adalah mungkin salah satu yang penting juga, yaitu menjaga netralitas gitu ya. Nah, menjaga netralitas ini dituangkan dalam PP 94, dan karena kita akan menuju ke pemilihan kepala daerah, jadi ini juga himbauan untuk Bapak Ibu semua ya, untuk tetap menjaga netralitas. Nanti akan kita coba review kembali untuk netralitas. Netral, bukan asli. Nah, untuk artinya sendiri di PP 94 ini, disiplin PNS itu adalah kesanggupan setiap pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban ya, untuk menaati kewajiban ya Bapak Ibu ya, dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Jadi dalam perundang-undangan itu banyak gitu, mau itu undang-undang pidana ya, tata usaha, termasuk itu semua. Lalu apa yang menjadi pelanggaran ketika PNS itu dikatakan melanggar? Jadi setiap ucapan
tulisan atau perbuatan ya yang tidak menaati kewajiban. Jadi dan melanggar larangan ketentuan disiplin. Baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, ini jadi bayangkan jadi Bapak Ibu, memang PNS itu sangat terikat oleh aturan ya. Materi yang selanjutnya ini mengenai cuti. Jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk mensosialisasikan bagaimana tata cara dan mekanisme pelaksanaan cuti sebagai hak Bapak Ibu dalam bekerja ya. Jadi ini kalau menurut artinya cuti itu adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis cuti dan kewenangannya itu kalau untuk jenis cuti itu ada cuti tahunan ya, ada cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti sakit ya. Itu 1 sampai 14 hari. Disebutnya cuti melahirkan, Pak, bukan cuti hamil. Ya. Alasan penting, Pak. Alasan penting aja. Alasan penting ada. Nanti kita bahas ya. Tenang. Lalu untuk kewenangannya, untuk cuti sakit lebih dari 14 hari itu ada di BKD ya. Lalu cuti besar itu juga sama melalui BKD. Lalu ada disebut CLTN dulu ya, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti bersama itu ditentukan oleh pemerintah. Nah ini hak bagi yang melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga untuk cuti melahirkan. Jadi Bapak Ibu, cuti melahirkan ini diberikan sampai dengan anak ketiga ya. Terus selama cutinya 3 bulan. Lalu untuk anak keempat dan seterusnya akan diberikan cuti besar. Jadi selama cuti, penghasilan dan semuanya itu tetap akan diberikan ya, tidak berubah. Lalu untuk mekanismenya, PNS tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat dokter atau bidan ya, atau surat keterangan melahirkan. Bagi perempuan ya itu tuh ya. Iya, bagi perempuan. Enggak kan dulu ada wacana bahwa suami juga bisa mengajukan 1 bulan. Ya. Jadi enggak? Belum. Baru wacana. Nanti kita ini ya, ada di sini. Kita lihat. Nah, ini cuti tadi yang alasan penting ya. Untuk cuti alasan penting ini dapat diberikan ya ketika misalkan istri bapak atau suaminya ibu itu sakit keras atau meninggal dunia. Jadi tidak harus istilahnya menjadwalkan dulu. Ya. Ini bisa langsung menjadi diberikan ya. Ngerti enggak? Menjadwalkan meninggal Lalu yang lainnya kan bingung. Beda. Meninggal dulu, menjadwalkan dulu kan. kalau cuti tahunan, Tidak menjadwalkan. kalau cuti alasan penting Kamu itu bisa dadakan misalkan meninggal, ya, dadakan. itu cuti. Lalu yang ketiga itu pernikahan. Nah, itu bisa kita ngambil alasan. Pernikahannya berapa tuh? Pernikahan ya yang pertama aja. Maksudnya misalkan kalau ada keluarga ya Menikah. atau anak gitu ya. Nah, ini maksimal 1 bulan bisa ya. Jadi tapi harus atas dasar persetujuan pimpinan ya. Jadi mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Tapi itu di luar ini, Pak, maksud cuti tahunan atau gimana? Katanya Di luar. Di luar. Di luar. Kalau cuti alasan penting itu di luar, tidak akan dipotong cuti tahunan ya. Tapi semuanya ini harus disertai dengan bukti. Misalkan kalau kebakaran rumah, nah harus lampirkan surat keterangan minimal dari RT. Rumah saya kebakaran, nggak bisa masuk kerja, Banjiran. gitu ya. Banjiran. Jadi pokoknya yang sifatnya mendesak itu bisa ya.
Gitu. Asal tetap koordinasi dengan pimpinan. Nah ini untuk cuti sakit paling lama 1,5 tahun, untuk gugur kandungan diberikan 1,5 bulan. Lalu cuti sakit sampai dengan 14 hari ini tetap mengajukan secara tertulis ya. Lalu kalau misalkan lebih dari 1 tahun itu dapat diperpanjang tapi maksimal 6 bulan. Dan itu pun setelah dilakukan uji kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan ya. Jadi kalau misalkan setelah 1,5 tahun terus diuji kesehatannya, apabila dinyatakan belum sembuh ya, yang bersangkutan bisa untuk diusulkan pemberhentian ya. Kalau secara terhormat Ya. Nah ini cuti besar ya. Cuti besar itu hak cuti bagi PNS yang telah bekerja paling singkat ya. Jadi tidak berlaku cuti besar ini untuk CPNS. Jadi kalau kita sudah mengabdi selama 5 tahun itu bisa mengusulkan cuti besar. Dan paling lama 3 bulan. Jika kurang dari 3 bulan maka sisa hak cuti besar dihapuskan. Jadi 5 tahun ya. Secara terus menerus, jadi tidak boleh dulu di luar tanggungan negara atau apapun. Jadi kita kerja terus 5 tahun, tidak cuti di luar yang ini gitu ya. cuti besar tukin dipotong apa? Cuti besar tidak. Enggak, asal Ya. ada surat itunya. Ya. Kerakas. Jadi selama cuti besar ya, PNS tetap gajinya itu dibayarkan ya. Tunjangan keluarga, tunjangan beras misalkan itu tetap dapat. Nah ini untuk cuti di luar tanggungan negara. Kalau ini sama tadi ya, PNS yang telah bekerja 5 tahun terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti. Nah kalau ini harus sampai ke BKN ya, tidak bisa hanya BKD. Ya, dan lama cutinya juga maksimal hanya 3 tahun. Lalu setelah 3 tahun bisa boleh mengajukan lagi setahun paling ini ya, paling lama. Nah ini untuk alasan-alasannya ini ya, seperti mengikuti mendampingi suami di luar negeri, program misalkan, atau punya anak yang berkebutuhan khusus, itu bisa kita mengajukan cuti di luar tanggungan negara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin. Bersama kami di sini ada Pak Yoyo di bagian aset di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, lalu juga ada Pak Deden sama dari bagian aset, serta Pak Dimas sebagai tenaga teknis kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya Pak Yoyo, Pak Deden ya, serta Pak Dimas untuk menjelaskan sedikit mengenai jenis perilaku korupsi dan resiko korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jadi sebagai pengantar, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia ini sudah mengkhawatirkan dan dampak buruknya sangat luar biasa pada hampir seluruh aspek kehidupan ya. Itu juga sudah menghancurkan sistem di kita, termasuk bagaimana yang dirasakan itu dari segi ekonomi, demokrasi, lalu politik juga. Nah, dan yang lainnya juga pemberantasan korupsi sebetulnya sudah dilaksanakan secara optimal, tetapi mungkin dampaknya belum terasa. Dan kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka mungkin ya naudzubillah min dzalik ya, negara kita bakal hancur. Nah ini sebetulnya
pun harus ekstra gitu. Upaya pemberantasannya itu ada dua bagian besar. Yang pertama itu penindakan, yang seperti kita ketahui sering terjadi OTT misalnya, operasi tangkap tangan atau hal yang lainnya. Dan juga yang kedua itu pencegahan. Jadi upaya pencegahan salah satunya pada pagi hari ini yaitu mensosialisasikan mengenai upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Jadi kita sebagai ASN, terutama di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, harus bisa lebih memfokuskan untuk upaya pencegahan ya, dengan membudayakan anti korupsi, khususnya di lingkungan kita di Dinas Kesehatan. Lalu kita juga sebagai ASN bisa berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi ya. Lalu juga sebagai agen itu maka harus dibekali dengan pengetahuan untuk kita semua. Nah, sebetulnya korupsi itu secara tata bahasa itu sebetulnya serapan dari bahasa asing gitu kan. Korupsi itu artinya kalau secara bahasa Latin itu artinya disebut busuk, rusak, menggoyahkan, otak yang rusak dan yang lain. Jadi kalau secara harfiah korupsi itu adalah kebusukan, keburukan ya, lalu juga ketidakjujuran dan tidak bermoral serta penyimpangan. Nah, dari selanjutnya, perilaku korupsi itu dapat digolongkan jadi beberapa hal. Jadi yang utamanya itu dari sikap, lalu dari tindakan, juga dari pengetahuan. Jadi untuk hubungannya, perilaku korupsi itu berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan yang menyebabkan dirinya melakukan tindakan korupsi. Lalu banyak sekali perilaku korupsi, namun yang biasa di masyarakat mungkin kita sehari-hari itu yang paling gampangnya seperti misalkan melakukan pelanggaran lalu lintas, lalu tindakan menyuap, lalu juga yang lainnya gitu ya. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Jadi di pasal 13 tindakan korupsi itu dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindakan ya. Namun kita persingkat saja. Yang pertama itu yaitu merugikan keuangan negara. Jadi merugikan keuangan negara itu salah satunya menyalahgunakan wewenang untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua juga ada suap menyuap. Sudah diketahui lah tentang suap menyuap ini seperti apa. Lalu ada juga penyalahgunaan wewenang di dalam jabatan ya. Jadi mungkin ada beberapa contoh yang sudah diketahui juga bahwa kadang ASN itu menyalahgunakan jabatan untuk seseorang misalkan memberikan sesuatu atau meminta atau menerima dengan dengan mengiming-imingi sesuatu gitu, untuk keuntungan pribadinya. Lalu juga perbuatan curang misalkan seperti dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur itu misalkan dikurangi gitu ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Dek. Pak, saya mau bertanya tentang CSN. Oh gitu. Dari mana Dek? Dari Bandung. Dari Bandung ya. Silakan duduk dulu. Boleh tarik aja.
mau melamar CSN? Iya Pak, rencana saya mau ikut CSN, tapi saya belum tahu harus gimana dan bagaimana gitu. Oh gitu. Oke, jadi memang benar tahun ini memang ada pembukaan lowongan CSN ya. Tapi untuk sekarang Adek basic pendidikannya apa? Saya ada 3 kesehatan. D3 kesehatan. Oke. Jadi nanti yang pertama Ade lihat dulu formasinya yang mau dilamar sebagai apa ya. Nanti saya kasih tahu webnya. Terus sekarang usianya berapa? 30 tahun. Oh 30 tahun. Oke, jadi memang untuk pendaftaran CSN ini usia yang diperbolehkan itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, itu juga ketika saat melamar ya. Sebelumnya tapi kan oke ya, nggak pernah ada kasus pernah dipidana gitu, nggak pernah kan? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya, oke. Terus juga sekarang juga bukan sebagai PNS kan? Bukan. Kan ya. Terus nanti rencananya akan melamar sesuai dengan ijazah? Iya Pak, rencananya kayak sesuai ijazah. Oh, oke. Jadi iya memang nanti bisa akan saya kasih tahu websitenya. Terus Ade tapi cuman hanya diperbolehkan untuk melamar di satu instansi dan itu juga hanya formasi yang ditujunya gitu. Terus ada lagi mungkin yang mau ditanya? Kalau tata cara buat daftar CSN ini gimana Pak? Oh, untuk tata cara daftarnya, oke. Nanti jadi Ade nanti bisa langsung akses saja. Nanti pengumumannya melalui website ya. Itu di sscasn.bkn.go.id. Sama satu lagi, kalau misalkan yang untuk di pemerintah provinsinya di Jawa Barat itu di bkd.jabarprof.go.id gitu. Jadi silahkan Ade akses aja website itu gitu. Kalau untuk dokumen-dokumennya harus Iya. gimana Pak? Oke, jadi untuk dokumen nanti yang harus dipersiapkan, tentu saja nanti kalau Ade sudah melihat website ya, Ade juga harus menyiapkan salah satunya itu kartu tanda penduduk ya. Nah kayak KTP itu di scan berwarna, terus nanti ukuran filenya juga ada kriterianya ditentukan gitu. Terus yang kalau misalkan Ade mau daftar di Pemprov Jabar, nanti bikin surat lamaran ditujukannya ke Gubernur Jawa Barat gitu ya. Terus kalau dokumen yang lain kayak foto itu latar belakangnya merah ya. Terus ijazah asli, lalu transkrip nilai juga. Nanti ditambahin dengan sertifikat akreditasi dari kampusnya gitu. Terus karena ada ini tenaga kesehatan, tentu saja harus punya SPR yang masih aktif. Gitu mungkin ya Dek ya untuk pendaftaran tahun ini. Paling nanti ya Pak ya? Oke. Makasih ya Pak, saya Ya, coba. sama-sama. Makasih ya Pak ya. Ya.